Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya kembali, teman-teman. Kali ini kita akan membahas rancangan kita ya. Rancangan kita ini kebetulan ada di lahan sesuai dengan tema kita ya. Lahan yang tidak simetris. Yang tidak simetris bisa depan, belakang, atau samping. Artinya bisa yang depan itu lebih pendek, misal depan itu Anda mempunyai atau kita ini mempunyai lahan 5 meter, sementara yang belakang 6 meter, atau sebaliknya yang depan ini 6 meter, yang belakang ini 5 meter, seperti itu. Atau sisinya itu yang sisi kanan itu 9 meter, yang sisi kiri misal cuma hanya 7 meter atau 8 meter, seperti itu. Nah, itu apa bisa terjadi? Bisa terjadi kalau lahan kita ini tidak tegak lurus dengan jalan. Artinya jalannya itu miring, sebenarnya bukan jalannya, tapi lahan kita itu ya kebetulan memang miring atau jalannya memang miring, seperti itu. Jadi ada sisi yang lebih pendek, nah, itu nanti akan berbeda bentuk cupnya. Ya, kebetulan yang kita desain ini adalah yang sisi kiri ini lebih pendek dan yang sisi kanan ini lebih panjang. Artinya jalannya itu miring. Jadi maka bentuk pelananya tetap seperti ini. Kita membuat sejajar dengan bukan sejajar tapi tegak lurus dengan bangunan, tapi sejajar dengan as. Karena sebenarnya dalam konstruksi apapun, baik itu kayu, baik itu baja, itu kuda-kuda itu tidak boleh dibangun misal yang sisi depan itu kuda-kudanya dengan bentang 5 meter, terus yang belakang 6 meter, lebih panjang 1 meter, atau lebih panjang sedikit pun tidak boleh. Ada toleransinya itu, teman-teman. Maka dari itu kita membangun sebuah konstruksi itu harus sama. Artinya kalau kuda-kuda itu ada 3, itu ketiga-tiganya juga harus sama. Jadi kalau yang sisi sebelah kiri itu 6 meter, yang sebelah kanan dan yang tengah juga harus 6 meter, seperti itu. Tidak boleh lebih panjang atau lebih pendek. Artinya cup itu tidak boleh mengerucut. Nah, untuk mengakali itu para arsitek itu sejak zaman dulu itu memang membuat model bahwa membuat pelananya itu tetap. Nah, untuk sisi yang tidak simetris itu diakali dengan dak yang dikerjakan atau dibangun di bawahnya pelana, seperti itu, di sampingnya pelana. Nah, untuk bangunan kita ini daknya itu ada di depan karena yang lahan yang bermasalah itu di depan. Kalau lahannya yang bermasalah di samping seperti ini, contoh seperti ini ya, itu maka daknya juga di samping seperti ini. Jadi arsitek itu sejak zaman dulu itu membangun itu, ini bukan model sebetulnya, karena bangunan itu memang sebenarnya semakin banyak tikungan, semakin banyak lengkungan itu semakin bagus. Cuman sebetulnya bukan hanya faktor estetika, tapi juga faktor fungsional dan faktor teknis. Artinya itu memang ini modelnya harus demikian, karena tidak mungkin atap itu dibangun di atas keseluruhan bangunan, karena ada yang tidak simetris, maka ada sisi yang tidak simetris itu dibangun dak, seperti itu. Dan membangun dak itu sebetulnya adalah kalau dibangun di wilayah yang beriklim tropis atau di wilayah yang rawan gempa, itu secara geologi itu teman-teman
tidak bagus sebenarnya bagus dengan konstruksi kayu atau konstruksi baja seperti itu. Karena sifatnya itu yang uh, karena sifatnya yang kaku, tidak lentur itu, dan kalau campurannya itu tidak bagus itu dak itu umurnya itu pendek teman-teman. Kalau campurannya tidak bagus itu 5 tahun 10 tahun itu sudah bocor, apalagi dibangun di atas lahan yang rawan gempa. Baik, demikian aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.